Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Sri selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Bian dan teman-teman saya Puput, Amanda, Perdi, Andika, Siva, Kenja, dan Titan. Kami akan menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, struktur, metodologi, langkah, dan proses dalam skripsi. Langsung saja, yang pertama, pengertian dan tujuan akan dijelaskan oleh Puput. Kepada Puput, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja, pengertian skripsi. Skripsi adalah istilah yang umumnya digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada tugas akhir atau proyek akademik yang harus diselesaikan mahasiswa universitas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi merupakan suatu karya ilmiah penelitian mahasiswa jenjang sarjana yang membahas tentang permasalahan bidang ilmu dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian, adapun tujuan skripsi. Tujuan skripsi yaitu tujuan utamanya adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama kuliah dalam suatu penelitian atau proyek akademik yang original. Skripsi juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan pemecahan masalah mahasiswa. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudara Amanda. Baik, terima kasih Puput atas waktunya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi skripsi. Yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, yakni mendidik dan mengajar mahasiswa dalam memadukan seluruh pengetahuan dan pengalamannya yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ataupun selama melaksanakan program akademik menjadi suatu karya ilmiah dalam bidang keilmuan tertentu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing. Yang kedua ada penelitian dan pengembangan, yakni upaya memecahkan suatu masalah secara ilmiah dan objektif sehingga membuahkan macam-macam gagasan kreatif untuk disumbangkan kepada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada kurikuler, yakni merupakan salah satu tugas akademik yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa yang akan menempuh ujian kesarjanaan dalam bidang tertentu. Kemudian, nomor 4, ada evaluasi, yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian dan sekaligus merupakan di mana pertanyaan ujian akan disampaikan kepada mahasiswa yang wajib mempertanggungjawabkannya di forum ujian terbuka. Hasil ujian skripsi ini menjadi salah satu bahan untuk menentukan kelulusan mahasiswa yang bersangkutan. Yang terakhir ada administratif, yakni produk ilmiah yang dapat dikomunikasikan kepada umum melalui media tertentu dan sekaligus menunjukkan bidang keahlian seseorang sarjana yang mungkin kelak berguna dalam kaitannya dengan penempatan dalam bidang pekerjaan bagi seorang lulusan perguruan tinggi. Sekian dari saya. Kemudian ada pemaparan mengenai struktur skripsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dwi Januar, Ferdi, dan juga Andika. Baik, melanjutkan dari fungsi skripsi yang telah disampaikan oleh Amanda. Di sini ada struktur skripsi. Struktur skripsi adalah umumnya terdiri dari beberapa bagian utama, meskipun rincian dan persyaratan bisa berbeda di setiap lembaga pendidikan. Berikut adalah struktur umum skripsi. Yang pertama adalah halaman judul, berisi judul skripsi, nama penulis, nama pembimbing, nama lembaga, dan tahun penulisan. Lalu yang kedua ada abstrak, ringkasan singkat,
dari isi skripsi biasanya tidak lebih dari 1 halaman. Abstrak harus mencakup tujuan, penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga, ada kata pengantar. Berisi pengantar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andika. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh Saudara Dwi. Dan yang keempat adalah tinjauan pustaka, menyajikan tinjauan teori dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dan yang kelima, metode penelitian, mendeskripsikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, jenis populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta alat analisis data. Dan yang keenam adalah analisis data, menyajikan hasil penelitian termasuk tabel, grafik, atau diagram yang diperlukan untuk menjelaskan temuan. Dan yang ketujuh, diskusi, membahas hasil penelitian dan menghubungkannya dengan teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, juga mendiskusikan implikasi hasil penelitian. Dan penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Saudara Ferdi. Baik, selanjutnya nomor 8 yaitu kesimpulan skripsi, merupakan yaitu merangkum temuan utama penelitian dan menyajikan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Nomor 9 yaitu daftar pustaka skripsi, yaitu daftar semua sumber yang digunakan dalam penelitian yang diurutkan secara alfabetitas sesuai dengan format kutipan yang digunakan, misalnya APA atau MLA. Nomor 10 yaitu lampiran. Lampiran bisa berisi data tambahan, grafik, survei, atau informasi pendukung lainnya yang relevan untuk skripsi. Ada hal yang harus diingatkan, yaitu pastikan untuk selalu mengikuti panduan dan pedoman yang diberikan oleh lembaga pendidikan Anda, karena persyaratan dan format skripsi bisa bervariasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siva. Baik, terima kasih kepada Andika, Dwi, dan Ferdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode untuk pembuatan skripsi. Untuk pembuatan skripsi tentu ada metodenya, di antaranya metode kualitatif dan metode kuantitatif. Maaf, untuk Syifa bisa on cam nggak? Boleh. Oke, terima kasih. Baik. Untuk kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggali pemahaman mendalam tentang fenomena dengan fokus pada kata-kata, gambaran, dan konteks suatu fenomena. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data non-angka seperti teks, wawancara, catatan lapangan, atau dokumen, dan kemudian menganalisisnya secara deskriptif. Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk memahami bagaimana orang mengalami atau memahami suatu topik, seringkali dengan memperhatikan variasi individual dan perbedaan konteks. Metode ini tidak bertujuan mengukur atau menganalisis data secara statistik, melainkan untuk mengungkap pola-pola pandangan atau makna yang terkandung dalam data tersebut. Sedangkan untuk kuantitatif adalah skripsi dengan pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka atau statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam metode ini, peneliti merancang studi untuk mengukur dan mengumpulkan data secara terstruktur, seringkali melalui survei, pengujian, atau pengamatan berbasis angka, dengan tujuan utama metode kuantitatif adalah untuk menghasilkan informasi yang dapat diukur, mengidentifikasi hubungan antara variabel, dan menguji hipotesis. Metode ini cenderung lebih objektif karena menggunakan statistik untuk mengambil kesimpulan dan generalisasi. Jadi, perbedaan inti antara keduanya adalah metode kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretasinya, sementara metode kuantitatif lebih berfokus pada pengukuran dan analisis angka. Pemilihan metode tergantung pada jenis pertanyaan penelitian dan tujuan skripsi yang akan dibuat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Titan. Oke, terima kasih Siva.
langkah-langkah dalam menulis skripsi. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menulis skripsi ini? Yang pertama adalah dengan pemilihan topik. Mahasiswa biasanya memilih topik penelitian yang sesuai dengan bidang studi mereka dan relevan dengan isu-isu terkini. Lalu yang kedua adalah penelitian. Mahasiswa melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian mereka. Lalu, data-data tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik atau alat analisis yang sesuai. Lalu, langkah terakhir yaitu penulisan. Hasil analisis data kemudian dijelaskan dan disusun dalam format skripsi yang sesuai, termasuk bagian-bagian seperti pendahuluan, tinjauan, pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Boleh di next? Lalu, proses dalam skripsi. Yang pertama itu ada pembimbing. Pembimbing itu adalah bertujuan untuk membimbing secara akademik dan membantu memberikan panduan selama proses penulisan skripsi. Lalu ada penilaian. Skripsi akan dinilai oleh dosen penguji yang akan menilai kualitas penelitian, analisis, dan argumentasi yang disajikan dalam skripsi. Untuk proses dalam skripsi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kenja. Dipersilahkan. Boleh di next? Baik, saya akan melanjutkan tentang proses dalam skripsi. Yang ketiga adalah presentasi. Beberapa universitas juga memerlukan mahasiswa untuk melakukan presentasi terkait skripsi mereka di hadapan dosen dan mahasiswa lain sebagai bagian dari proses penyelesaian skripsi. Yang keempat, ada syarat kelulusan. Skripsi adalah salah satu syarat penting untuk mendapatkan gelar sarjana, dan mahasiswa harus berhasil menyelesaikannya untuk memenuhi persyaratan kelulusan. Dan yang terakhir, kontribusi penelitian. Sebagian skripsi dapat memiliki nilai tambah dalam bentuk kontribusi penelitian baru dalam bidang studi yang relevan. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menjelaskan materinya. Izinkan saya untuk menarik kesimpulan. Maaf, boleh di next? Kesimpulan yang dapat saya ambil, skripsi adalah tugas akhir, di mana menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan pemecahan masalah mahasiswa. Dalam skripsi, terdapat dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Tentu dalam pembuatan skripsi harus menggunakan struktur yang sesuai aturan yang sudah ditentukan. Mungkin teman-teman boleh on cam semua. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.